Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh guru di Indonesia. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-10. Perkenalkan, saya Devi Piana dari SDS Bina Bangsa 02. Saya Hendri Wono dari SMP Negeri 2 Kota Besi. Saya Indriati Ningrum dari SMK Negeri 1 Cempaka. Kali ini kami akan mempraktikkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Baik Bu Indri, ya ini kan Ibu mau melaksanakan proses coaching ya. Sebelum melakukan proses coaching, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer. Nah, yang nantinya akan melihat proses coaching Bu Indri kepada coaching. Siap. Namun sebelum percakapan ini dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan acuan dari rubrik penilaian yang akan saya lakukan kepada Bu Indri pada saat proses coaching. Sebelumnya, saya berharap Ibu Indri nanti bisa melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan bisa memiliki prinsip sebagai seorang coach ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi tentunya ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya ingin sampai di sini ada yang sudah dipahami Bu? Cukup paham Bu? Oke, baik. Kalau begitu, sebelum proses coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Silakan Bu. Oke. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama ya, kira-kira kompetensi coaching mana yang nantinya akan Ibu kembangkan pada proses percakapan dengan coaching ya? Jadi ini ada dua kompetensi yang saya kembangkan. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua itu menggali pertanyaan yang berbobot. Oke, luar biasa ya, ada dua kompetensi nantinya yang akan Ibu kembangkan. Nah, dari dua kompetensi itu, kira-kira kompetensi mana nanti yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Saya itu lebih ingin memfokuskan ke mendengarkan aktif Bu, karena kalau kita mendengarkan, orang itu akan merasa, atau coaching kita itu akan merasa diperhatikan, sehingga dia nanti lebih bersifat terbuka. Nah, kalau beliau bisa terbuka, maka nanti kita akan mudah sekali untuk menggali potensinya dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, luar biasa ya Bu Indri, memang benar sekali, dengan mendengarkan aktif itu merupakan salah satu kunci untuk menggali banyak hal dari coaching. Nah, sekarang pertanyaan terakhir, kira-kira indikator pencapaian apa nantinya yang ingin Ibu tuju dari proses coaching nantinya? Jadi indikator pencapaian yang ingin saya tuju itu, saya bisa melaksanakan percakapan coaching sesuai dengan alur Tirta. Ya, karena dengan kita melaksanakan alur Tirta sesuai dengan langkah-langkah yang ada 4 itu, diharapkan nanti tujuan atau solusinya itu bisa tercapai. Oke, baik sekali ya Bu. Semoga ya semua indikator yang tadinya Ibu sampaikan itu dapat tercapai pada saat proses percakapan nanti. Nah, baik Ibu, hal ini saja yang ingin saya tanyakan. Silakan Ibu memulai percakapan dengan coaching. Semoga proses percakapannya nanti berjalan dengan lancar. Sudah siap Ibu? Siap. Oke, silakan dimulai proses coaching. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya. Tadi Ibu menyampaikan katanya mempunyai banyak masalah atau ingin cerita, yang banyak cerita yang ingin diceritakan nih. Apa nih Bu kira-kira? Betul, jadi saya tuh pengen sekali cerita ke Bapak nih. Ada unek-unek saya itu, saya melihat teman-teman di sekolah itu mengajarnya kok masih menggunakan metode mengajar yang lama, ceramah, terus nanti nulis materi di papan tulis. Padahal sekarang kan zaman sudah canggih ya. Jadi anak-anak jangan sampai lagi lah kita suruh mencatat materi mereka, cukup kita kasih kita hari ini mau bahas apa, mereka sudah kita suruh mencari akan dapat. Jadi itu yang pengen saya ceritakan ke Bapak. Jadi yang Ibu rasakan adalah tentang teman-teman sekolah itu mengajar dengan menggunakan cara yang konvensional gitu. Kalau boleh tahu, apakah yang menjadi harapan itu
supaya apa ini obrolan kita ini di akhir nanti supaya mendapatkan apa yang kita cari nih? Apa nih harapan dari Saya Ibu? tuh pengennya ada perubahan sih, gimana caranya saya bisa ngajak teman-teman saya itu untuk mau merubah metode belajarnya mesti dengan perkembangan zaman. Oke, saya paham. Terus jadi Ibu ingin mendapat perubahan nih ya, kira-kira perubahan semacam apa nih Bu yang ingin Ibu inginkan nih? Tapi saya pengen lihat mereka itu menerapkan metode pembelajaran itu yang bervariasi, jangan cuma ceramah. Sekali-kali kan anak-anak dikasih ada video, kemudian caranya itu nggak harus tanya jawab biasa atau soal pakai lembaran. Kita bisa pakai Google Form, bisa pakai Quizlet, biar anak-anak juga tertarik gitu Pak. Oke, luar biasa nih Bu. Ini Ibu pemikiran Ibu ini sangat luar biasa nih. Oke, berarti Ibu menginginkan model yang bervariasi ya. Kalau boleh saya tahu dalam kondisi ideal kan 10 tuh. Menurut Ibu kondisi ideal di sekolah itu berapa nih menurut Ibu? Sebenarnya saya mau sih mau bilang, tapi kalau Gak apa-apa aja Bu, berdasarkan ceritakan aja Bu, gak apa-apa. faktanya itu kayaknya baru ada di level 5 Pak. Iya sih memang jauh. Tapi ini Bu, kira-kira kalau bisa ditingkatkan nih, inginnya Ibu di level berapa nih kira-kira nih? Sebenarnya kalau saya lihat dari sarana dan prasarana sekolah, kemudian saya lihat dari teman-teman saya itu mampu sih, mungkin kalau dimulai level 7 dulu deh, jangan jadi Kenapa tuh? Alasannya kenapa tuh kok cuma level 7 gitu? karena sekolah itu kan Pak banyak sekali guru-guru yang lebih senior dari saya. Guru senior ini kadang kalau kita ajak untuk melakukan perubahan, maka alasannya ribet lah. Paham. Jadi yang bisa saya ajak mungkin yang bisa cepat merespon yang muda-muda aja. Oh gitu. Terus lantas tindakan apa yang dapat Ibu lakukan nih untuk apa nih? Untuk meningkatkan level dari Ibu tersebut atau sekolah yang Ibu ambil tersebut apa nih? Atau Yang jelas sih saya akan melakukan dulu pendampingan iya. secara persuasif dan juga mentoring, jadi secara pribadi dulu. Oh, itu ya rencana Ibu ya. Bagus sekali rencana yang Ibu sampaikan. Jadi Ibu akan melakukan mentoring dan pendampingan nih. Selain itu apa bisa yang dilakukan lagi Bu selain Saya itu? pengennya nih Pak supaya cakupannya lebih luas, karena kalau mentoring atau pendampingan kan lebih sedikit yang bisa didapat. Saya pengen di sekolah itu mengadakan workshop tentang pembelajaran yang bervariasi. Oh, oke rencana itu berarti mentoring dan workshop. Mana nih yang perlu didahulukan nih antara mentoring dan workshop kira-kira tuh? Karena kalau workshop mengadakan workshop itu kita perlu banyak persiapan dan analisa, mencari narasumber, kemudian mengajukan pembiayaan, tempat, kemudian menentukan waktu. Jadi kayaknya saya pilih mentoring dulu deh. Workshop lebih mahal gitu. Iya. Oh benar sekali berarti Ibu memilih mentoring gitu. Jika Ibu memilih mentoring, kira-kira dukungan apa saja yang Ibu ingin dapatkan dari kegiatan mentoring tersebut? Kalau saya bergerak sendiri itu saya bergerak. Jadi saya perlu rekan sejawat saya nih yang bisa membantu saya untuk bergerak. Jadi begitu nih sampai melakukan kolaborasi dengan teman. Habis itu nanti akan melakukan tindakan tersebut. Gitu. Berarti intinya kolaborasi dengan rekan yang profesional di bidang ini. Misalnya ada teman saya nih yang pintar tentang Canva, nah dia saya minta berbagi tentang Canva. Kira-kira apa nih untuk nanti? Saya kayaknya sih Realisasinya. sebenarnya kalau bisa minggu depan sudah dimulai. Oh, luar biasa sih. Menurut saya luar biasa dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan nih tadi setelah kita ngobrol. Awalnya sebelum ketemu Bapak itu kan merasa gelisah gitu, gimana kok teman-teman masih begini, padahal sekarang zaman sudah seperti ini. Jadi saya sekarang merasa lega gitu, oh iya ya gimana kalau saya melakukan mentoring tadi kan, kalau memang memungkinkan melakukan apa mengadakan workshop di sekolah. Jadi saya merasa lega setelah kita ngobrol dengan Bapak yang tadi awalnya saya nggak bisa memikirkan solusi apa nih yang mau saya bilang kan. Setelah ngobrol itu keluar sendiri Kak solusinya. Alhamdulillah syukur ya Bu dari kegiatan obrolan kita tadi menjembatani untuk Ibu menemukan ide-ide yang solutif ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya dapat dilaksanakan dengan baik gitu. Saya juga berterima kasih sekali sama Bapak ini sudah menyempatkan waktunya
juga bahagia sih mendengar keluh kesah Ibu dan akhirnya Ibu menemukan solusi tersebut. Saya sudah cukup bahagia sih. Jadi untuk rencana yang Ibu rencanakan tadi, saya tunggu kabar berikutnya gitu, oke? Iya Pak, terima kasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu. Saya pamit dulu. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Devi. Alhamdulillah ya, prosesnya tadi berjalan dengan lancar. Rasanya Bu sudah terlewati. Jadi begini Bu, di awal tadi sebelum coaching kan saya sudah menanyakan tentang indikator pencapaian ya. Menurut Ibu Indri, bagaimana hasil tercapai indikator tersebut pada saat proses coaching tadi? Saya rasa indikator yang saya sebutkan di awal tadi sudah tercapai dalam kegiatan coaching karena sudah sesuai dengan alur kita, mulai dari yang mengkonfirmasi tujuan sampai dengan menentukan rencana aksi dari coaching. Oke, baik Bu, itu sekali ya. Menurut saya Ibu tadi sudah sangat bagus sekali, yakni dalam percakapan sudah sesuai alur kita. Nah, Bu Indri, masih adakah kompetensi yang lain yang tadi Ibu kembangkan? Tadi saya merasa sudah mengembangkan tujuan ibu, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sudah ada dua itu tadi. Benar, tepat sekali ya. Jadi tadi memang pada saat Ibu melakukan proses coaching, saya juga sudah mengamati dan sesuai dengan pengamatan saya, memang Ibu sudah melakukan dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, selanjutnya ini pertanyaan saya, mungkin kita buat pertanyaan kepada Bu Indri. Kira-kira kalau ada proses coaching lagi nantinya itu, apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Tadi saya merasa ada satu itu yang ketinggalan, yaitu transfer. Jadi harusnya tadi saya memulai itu dengan melakukan stop dulu supaya coaching itu bisa fokus ke permasalahannya. Jadi yang pengen saya lakukan kalau ada kesempatan coaching lagi adalah menampilkan yang tadi bisa fokus atau present. Oke, luar biasa ya. Harapan saya semoga Ibu dapat memaksimalkan kompetensi tersebut nanti, dan proses coaching ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kalau begitu saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Desi? Alhamdulillah baik Pak. Bapak Ibu Desi, sebelum kita memulai coaching, di sini saya berperan sebagai observer gitu. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu terkait dengan observasi saya agar Ibu juga tahu ya nanti dalam proses penilaiannya. Nanti untuk rubrik penilaian menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu memiliki prinsip sebagai seorang coach ya, yang diantaranya yaitu kemitraan, habis itu proses kreatif dan memaksimalkan potensi guru yang ingin menjadi coaching dari Ibu nanti ya. Dan saya harap Ibu mempraktekkan alur tirta dalam proses coaching nanti. Okay. Itu yang ingin jadikan acuan dalam rubrik penilaian. Jadi bagaimana Ibu bisa dipahami? Bisa Pak. Oke. Baik Bu, kalau begitu sebelum proses coaching dimulai ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Gimana Ibu, siap? Siap Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama ini Bu, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti Bu? Dalam proses percakapan nanti itu ada dua kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, dan yang kedua adalah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, luar biasa ya Bu. Kira-kira dua kompetensi ini, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif. Kenapa saya mengambil mendengarkan aktif? Karena dengan mendengarkan aktif, saya merasa coach itu akan nyaman pada saat melakukan proses percakapan, dan dia juga akan jadi terbuka dalam pada saat memberikan dan atau mengutarakan permasalahan Pak. Oh baik tuh, memang mendengarkan aktif merupakan salah satu kunci agar dapat menggali banyak hal dalam proses coaching tersebut. Nah Ibu, pertanyaan terakhir nih mengenai indikator pencapaian nih. Kira-kira indikator pencapaian apa yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti Bu?
Indikator pencapaian yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita secara runtut. Yang kedua, saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach saya dapat membantu coach dalam menggali permasalahannya dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut, Pak. Oh baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan nanti dapat tercapai pada saat proses percakapan nantinya gitu. Oke. Baik Ibu, hanya ini yang ingin saya tanyakan. Silakan Ibu memulai percakapan dengan coach dan saya harap proses percakapan nanti dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Oke, sudah siap Ibu? Siap, Pak. Oke, baik, silakan. Waalaikumsalam, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana, Bu? Alhamdulillah juga baik. Tadi katanya ada yang mau Bu Devi ceritakan ya ke saya? Ini ada, Bu, ada sedikit yang mengganjal ya di pikiran saya. Kalau Ibu punya waktu luang, boleh Bu saya bercerita? Oke, kebetulan nih saya sedang tidak ada yang dilakukan. Silakan Bu Devi cerita. Oh iya Bu, begini. Jadi saya tuh memperhatikan teman-teman saya di sekolah itu, Bu, proses pembelajarannya itu masih dengan metode pembelajaran konvensional atau Yang lama. dulu ya. Nah, seperti hanya ceramah, tanya jawab, yang membuat siswa itu kalau saya perhatikan pas saya lewat di depan saya itu kayak bosan, muring-muringan, jadi jadi itu menjadi sebuah kegelisahan di pikiran saya. Padahal kan sekarang ini semuanya kayak canggih ya Bu ya, ada gadget, kita juga tidak menggunakan gadget gitu loh. Namun teman-teman di sekolah itu masih saja menggunakan metode yang tidak bervariatif seperti itu. Oke, jadi yang Ibu rasa ini teman-teman Ibu ini kenapa sih kok masih mempertahankan metode lama padahal zaman sekarang sudah canggih. Nah, kira-kira nih langkah-langkah apa nih yang mau Bu Devi lakukan? Ada langkah yang saya lakukan itu saya ingin memberikan sedikit pencerahan lah kepada mereka bahwa proses pembelajaran itu bisa dilakukan secara bervariatif, mau berubah ya. Mau berubah gitu Bu. Nah, Kira-kira perubahan semacam apa yang Bu Devi harapkan? saya ingin melihat perubahan dalam proses pembelajaran seperti model-model pembelajaran yang bervariatif, contohnya pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, seperti menggunakan kuisis, presentasi dengan PowerPoint ataupun media video. Iya, bahan ajar video kan anak-anak lebih tertarik ya sekarang. Betul sekali Ibu. Jadi Ibu ini ingin teman-teman Ibu nanti bisa menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Kita anggap yang pembelajaran yang bervariasi ini sebagai kondisi ideal dengan poin 10. Kira-kira saat ini di poin berapa nih kondisi sekolah Ibu? Menurut saya ya bukannya saya menjudgment sekolah Iya. Berdasarkan fakta yang ada di sekolah saya itu mungkin sekitar di angka level 5 ya Bu ya sekarang. Karena memang di sana guru-gurunya juga kan banyak guru-guru yang sudah senior, sehingga untuk menerima perubahan terkadang kan sedikit susah, Harus pelan-pelan. harus pelan-pelan, beda dengan guru-guru yang masih semangatnya masih menggebu-gebu gitu kan. Gitu sekali Ibu. Jadi kalau menurut pandangan Ibu berdasarkan sarana prasarana yang tersedia juga SDM yang kira-kira mampu dinaikkan ke level berapa? Kalau menurut pemikiran saya ya dinaikkan ke level 9 atau 10 itu terlalu luas sekali ya Bu ya. Iya. Itu memang butuh prosesnya sangat lama. Jadi kita pelan-pelan. Mungkin sekitar level 7 dulu lah Bu ya untuk perubahan di awal ini. Nah mungkin seperti itu Bu. Jadi Ibu pengen naikkan dari level 5 ke level 7. Apa yang perlu Ibu lakukan biar bisa tercapai? Sebenarnya sih saya sudah mulai memikirkan ya Bu ya, tindakan-tindakan atau rencana yang ingin saya lakukan itu dengan melakukan mentoring dulu ya Bu, dan berbagi praktik baik tentunya kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya seperti itu. Jadi ada mentoring, kemudian ada berbagi praktik baik. Apalagi Bu yang bisa dilakukan? Nah mungkin seperti melakukan workshop ya Bu ya, workshop di sekolah saya, mengundang pemateri, sumber dari luar yang mungkin bisa memberikan banyak manfaat nantinya ke sekolah saya. Dari mentoring dan workshop tadi ini mana yang mau dilakukan duluan? Kalau menurut saya ya Bu ya yang lebih dulu apa saya lakukan itu adalah mentoring.
gampang. Kenapa mentoring? Yang pertama dari biaya Bu. Kalau saya sebagai mentornya secara langsung kan otomatis biayanya dan tempat serta persiapannya tidak terlalu banyak, lebih sederhana. Jadi lebih memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu yang Jadi yang mau dilakukan duluannya adalah mentoring. Nah, kalau ibu mau melaksanakan mentoring, dukungan apa saja yang ibu perlukan? tentunya saya tidak bisa ya Bu ya berjalan Dan sendiri bekerja untuk sendiri. melakukan semua ini. Saya butuh bantuan dan dukungan nih, baik dari kepala sekolah tentunya dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Saya ingin berdiskusi dulu lah mengenai ini dan agar mereka itu dapat menerima nantinya pada saat saya melakukan mentoring ini. Seperti itu. Jadi intinya ibu harus berkolaborasi. Ya, berkolaborasi Bu, baik dengan rekan sejawat yang memang memiliki kemampuan mungkin di bidang ilmu IT yang nantinya bisa memberikan bantuan saya dalam proses mentoring dan pendampingan kepada rekan sejawat. Secepatnya ya Bu ya, misalnya dalam minggu-minggu ini mungkin 1 minggu ke depan ini saya akan berkoordinasi dulu ya tentunya dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum AC kurikulum. Setelah itu saya akan menentukan teman atau rekan saya dalam berkolaborasi menyiapkan bahan-bahan mentoringnya dan minggu depannya saya akan langsung praktikkan dan melakukan mentoring kepada teman-teman yang lain. Luar biasa sekali. Jadi dari awal tadi ibu berkeluh kesah gitu sampai akhirnya ibu bisa menemukan solusi langkah-langkah tadi. Nah, apa nih yang ibu harapkan yang ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Saya tuh lega Bu, saya tadi tidak memikirkan mengenai mentoring, workshop itu saya belum memikirkan sama sekali. Ternyata setelah kita ngobrol, Tapi setelah kita ngobrol tadi, kok terbuka gitu aja Bu. Ternyata banyak yang bisa saya lakukan untuk merubah pola pikir ya dan proses pembelajaran yang ada di sekolah saya. Contohnya dengan memberikan materi pendampingan, mentoring, atau bahkan workshop gitu ya. saya juga merasa bersyukur nih dari percakapan kita tadi akhirnya Bu Devi bisa menemukan sendiri solusinya, langkah-langkahnya. Nah, saya harap rencana aksi yang sudah ibu rencanakan tadi ini bisa terlaksana dengan lancar ya. Amin Bu. Terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah mau berbagi keluhan dan kegelisahan yang tadinya saya rasakan. Saya bersyukur sekali dengan berbicara dengan Ibu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya pikirkan. Oke, santai aja ya Bu ya. Saya juga gak sabar nih menunggu cerita Bu Devi nih setelah nanti rencana aksi dijalankan. Pokoknya jangan lupa cerita ke saya. Baik Bu, pasti nanti akan saya infokan lagi dan akan ceritakan kepada Ibu. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya mohon pamit dulu ya Bu ya. Sama-sama. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bu Devi, Waalaikumsalam Pak. alhamdulillah ya Bu, setelah kita melakukan serangkaian kegiatan coaching tadi, saya lihat Ibu terlihat begitu lancar ya. Terima kasih Pak. Jadi begini Bu, dari awal tadi sebelum coaching saya sudah menanyakan tentang indikator ketercapaiannya tuh Bu. Menurut Bu Devi, bagaimana hasil ketercapaian indikator dari berdasarkan apa yang sudah Ibu lakukan tadi? Menurut saya dari hasil coaching tadi saya sudah mengembangkan alur biasa dan memang sudah sesuai dengan rencana aksinya Pak. Ini luar biasa baik. Menurut saya Ibu sudah bagus sekali ya dalam percakapannya, sudah sesuai alur Tirta yang seperti Ibu sampaikan tadi. Bu Devi, apakah masih ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan dalam proses ini? Tadi pada saat proses percakapan saya sudah mengembangkan proses kompetensi mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak kepada coach saya. Oh iya, tepat sekali sih memang. Jadi yang sudah Ibu katakan dan lakukan tadi sudah sesuai Bu ya. Dan hasil pengamatan dan catatan saya juga Ibu telah mengembangkan kompetensi dalam mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi pada coach. Alhamdulillah sih, secara gambaran umum di catatan saya Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik. Baiklah Bu Devi, ada salah satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan nih Bu Devi. Kira-kira proses coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan selain itu tadi Bu yang Ibu
Menurut saya dalam proses coaching tadi itu masih ada satu kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu adalah kehadiran penuh atau presence. Nah, harusnya tadi saya melakukan teknik stop dulu Pak, agar pada saat proses coaching itu si coaching tadi harusnya lebih relax, karena saya lihat tadi ada dia sedikit mengeluarkan unek-unek. Nah, kalau kita selipkan dengan teknik stop, saya yakin dia akan lebih relax dan lebih nyaman pada saat proses percakapan. Setuju sekali Bu. Ini untuk memaksimalkan proses coaching gitu. Jadi dalam prosesnya nanti Ibu bisa menggali potensi yang dari coaching secara maksimal. Ini Bu, untuk terakhir kali ya, harapan saya semoga Ibu dapat memaksimalkan lagi untuk pertemuan yang akan datang ya. Kalau begitu saya akhiri Bu sampai di sini dalam secara keseluruhan proses coachingnya luar biasa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Henry dan Bu Devi. Nah, yang ingin saya sampaikan di awal adalah nanti rubrik penilaian yang akan saya gunakan itu mengacu pada 3 prinsip sebagai coaching. Yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga presence. Jadi ada 3 itu. Selain itu, saya nanti juga akan memperhatikan alur cerita. Apakah selama percakapan coaching tadi Bapak menggunakan alur cerita atau tidak? Kira-kira bisa dipahami Pak? Baik, insya Allah bisa saya pahami. Jadi sebelum melanjutkan, saya mau menanyakan dulu nih kesiapan Bapak. Nanti kompetensi yang mau Bapak kembangkan itu apa? Potensi yang ingin saya kembangkan itu ada 2 kira-kira. Ya. Yang pertama adalah ini tentang mendengarkan hati, dan yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 ya. Iya, ada 2. Dari 2 itu kira-kira mana yang mau Bapak lebih fokuskan dari 2 itu? Yang pertama tadi yaitu mendengarkan pertanyaan secara aktif, sehingga saya bisa muncul di sana dan mendengarkan kunci dengan seksama, sehingga si coach bisa menggali permasalahannya secara Itu dalam. tentang kompetensi. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi, indikator. Indikator apa yang Bapak tuju dalam kegiatan coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai adalah yaitu percakapan ini ingin menerapkan alutirta Bu. Dalam percakapan tersebut ya. Kemudian saya dapat menggali ide dari coach sendiri untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi dari Jadi coach intinya tersebut. supaya coachingnya sendiri yang bisa menemukan solusinya. Ini Dan lebih saya seperti rasa itu Bu. Bapak sudah sangat siap sekali. Semoga indikator yang Bapak sebutkan nanti bisa tercapai ya Pak pada kegiatan coaching kali ini. Nah, setelah ini saya persilahkan Bapak memulai kegiatan coachingnya. Oke, terima kasih Bu atas kesempatan. Assalamualaikum Pak Henry. Waalaikumsalam Bu Devi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik meskipun kalau Kenapa galau? Tadi katanya Bapak ada yang diceritakan ya kepada saya. mungkin Bu, tapi sebelumnya Ibu ada waktu luang nggak sih Bu? Kebetulan saya sedang senggang, jadi saya memiliki banyak waktu luang untuk mendengarkan cerita Bapak. Oke, terima kasih atas waktu luangnya Bu. Ini Bu, saya itu ada unek-unek sedikit. Jadi di dalam sekolah saya ini proses pembelajarannya masih menggunakan sistem yang lama atau konvensional. Jadi ingin saya rasanya untuk mengubah sistem pembelajaran di sekolah saya menjadi yang modern, inovatif, dan kreatif seperti itu Bu. Jadi ini saya ingin model pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Jadi yang sekarang Bapak rasakan ini adalah teman-teman di sekolah itu masih menggunakan metode yang lama ya. Nah, kalau boleh tahu ya Pak, kira-kira ada apa harapan Bapak dari percakapan kita nanti? Kalau yang ingin saya harapkan sih, saya inginnya ada perubahan Bu di sekolah saya Bu. Oke, paham Pak. Nah, jadi Bapak ingin mendapatkan sebuah perubahan di sekolah. Nah, kira-kira perubahan yang seperti apa Pak? Perubahan yang contohnya seperti ini Bu. Jadi untuk proses pembelajaran itu tidak monoton itu aja Bu. Misalkan menggunakan cara yang guru sebagai center dalam pembelajarannya, tapi saya ingin menggunakan pembelajaran seperti puisi, habis itu PowerPoint atau Canva, sehingga anak-anak ini akan senang dan pelajaran yang ingin kita sampaikan itu dapat tersampaikan.
seperti itu. Oke, bagus sekali ya. Ya, jadi Bapak ini menginginkan model pembelajaran yang bervariasi Iya, ya. Nah, itu merupakan kondisi ideal ya, Pak, ya pada nilai 10. Nah, kira-kira menurut Bapak, sekolah Bapak itu berada di posisi nilai berapa? Sebenarnya tak sulit ya Bu, tapi akan coba saya berikan nilai. Kalau menurut saya itu 5 deh Bu kayaknya Bu. Di 5 ya, Pak, ya. Nah, baiklah kalau begitu Pak. Lalu kira-kira nih, kalau misalkan bisa di-upgrade nih, dinaikkan, kira-kira bisa naik ke level berapa ya Pak sekolah Bapak ini menurut Bapak nih? Ya, kalau 9 mungkin nggak mungkin 7 deh Bu, karena alasannya ya karena di sekolah kita ini maaf gurunya sudah senior, jadi untuk mendirect beliau-beliau itu kayaknya nggak susah sih. 7 sih Bu, menurut saya untuk penilaian paling tinggi untuk saya seperti itu. Karena guru-gurunya udah senior ya Pak ya, Iya. jadi gitu. Nah, kira-kira tindakan apa nantinya yang akan Bapak lakukan untuk mengupgrade nih biar dari level 5 tadi bisa naik ke level 7? Menurut saya cara yang paling tepat untuk melakukan itu menurut saya ya ini ya, Oke. ini mungkin pendampingan dan mentoring Bu, kalau menurut saya cara yang tepat untuk melakukan itu. Nah, bagus sekali ya Pak ya rencana yang Bapak ingin melaksanakan itu dengan melakukan mentoring atau pendampingan. Selain itu kira-kira ada nggak Pak kegiatan yang menurut Bapak juga bisa membantu untuk menaikkan level upgrade lah guru-guru di sekolah agar metode pembelajarannya juga menjadi lebih bervariasi? Jadi saya tentunya akan menggunakan berbagai cara selain itu, tapi untuk memuluskan rencana saya ini, saya tentunya akan berkoordinasi dengan wakil kurikulum dan di situ dengan kepala sekolah Bu, untuk mendapatkan izin supaya saya dapat menyebarkan praktik baik dan aksi nyata yang ingin saya inginkan untuk sekolah saya tersebut. Jadi seperti itu. Bagus banget ya ide yang ingin dilakukan oleh Pak Hendri ini, rencana-rencananya sangat berdampak positif sekali untuk perubahan yang ada di sekolah, yaitu seperti mentoring dan workshop. Nah, kira-kira dari kedua kegiatan atau rencana itu mana yang akan Bapak lebih dahulukan nantinya Pak? Saya akan ini Bu, tentunya akan melaksanakan mentoring terlebih dahulu, karena kalau dilaksanakan kayak workshop dan sebagainya itu akan membutuhkan biaya yang banyak gitu. Habis itu kita akan menghasilkan ahli dan belum setting nih sana sini tentunya. Jadi yang ingin saya dahulukan adalah mentoring Bu, dari situ. Baik, benar sekali Bapak. Jika Bapak memilih mentoring yang mau dilaksanakan terlebih dahulu, kira-kira dukungan apa saja nih yang Bapak perlukan? Nah, kalau itu saya nggak mungkin bekerja sendiri gitu, oke? Saya ingin kolaborasi mungkin dengan teman-teman yang lebih profesional di bidang ini, jadi akan saya ajak. Ya, salah satunya itu tadi. Jadi saya akan kolaborasi dengan rekan yang profesional untuk memuluskan rencana saya tersebut, gitu. Jadi nanti pada saat Bapak melaksanakan kegiatan mentoring ini, Bapak akan bekerja sama ya dan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah ya. Iya. Nah, kira-kira kapan nih Pak waktunya akan Bapak laksanakan mentoring ini? Kalau minggu ini mungkin saya akan merencanakan secara keseluruhan. Mungkin minggu depan Bu akan saya golkan rencana saya ini Bu, untuk melakukan perubahan tersebut Bu. Ya, luar biasa sekali ya apa yang Bapak rencana yang mau Bapak laksanakan ini. Dari percakapan ini, apa yang sudah Bapak dapatkan kira-kira? Yang jelas saya akan merasa lega. Saya merasa lega sekali nih sekarang Bu. Terus untuk selanjutnya itu tadi saya bisa menemukan ide yang dari hasil percakapan kita hari ini Bu, tidak disangka ya, dengan saya curhat dengan Ibu, akhirnya saya menemukan ini Bu, menemukan solusi itu, padahal sebelumnya saya belum kepikiran seperti itu Bu. Gitu. Syukur Bapak ya, luar biasa sekali. Nah, jika Bapak sudah menemukan langkah yang betul, semoga aja apa yang Bapak rencanakan ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Terima kasih Bu atas waktu yang untuk mendengarkan cerita saya tadi gitu. Sama-sama, santai aja Pak, jangan sungkan Pak kalau misalkan ada permasalahan atau ada yang ingin diceritakan, silakan kita saling berbagi ya Pak ya. Saya tunggu loh Pak kabar baik dari rencana yang akan Bapak laksanakan ini.
Ibu, karena Ibu sudah bersedia mendengarkan panjang lebar dari cerita saya tadi, dan saya rasa poin yang ingin saya dapatkan sudah saya dapat Ibu. Sekarang saya mau pamit Ibu. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pamit dulu ya. Iya. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah ya Pak, tadi prosesnya berjalan dengan lancar. Iya Bu, alhamdulillah. Gimana rasanya Pak? Menurut saya ya senang sih, tapi ada sedikit yang belum kita raih mungkin ya. Iya. Kalau kita Tadi belum setelah capai, saya ya. amati kan dari percakapan kita pada saat ini, kegiatan kita tadi, menurut Bapak indikator pencapaiannya tuh sudah tercapai semua atau belum? Menurut saya untuk pencapaian indikator yang ingin saya capai itu sudah saya capai gitu sesuai alur tirta, dan sudah menanyakan tentang rencana aksi dari Koji yang saya tanya tadi. Menurut saya seperti itu ya. Jadi tadi alurnya sudah sesuai alur kita ya? Iya, sudah sesuai alur Kemudian tirta. kira-kira apa lagi nih yang Bapak kembangkan tadi dalam percakapan? Menurut saya pada proses coaching tadi saya ingin mengembangkan kompetisi mendengarkan aktif. Karena dari mendengarkan aktif itu potensi yang ada di dalam diri coach itu bisa tergali semuanya, seperti itu. Betul. Jadi tadi berdasarkan pengamatan saya juga Bapak sudah menerapkan mendengarkan aktif. Jadi, Selain mendengarkan aktif apa lagi Pak? selain itu saya ingin apa ini? Selain mendengarkan aktif, saya juga menanyakan pertanyaan yang berbobot tuh terhadap diri coach, Supaya bisa lebih menggali. supaya lebih present di situ dan bisa menggali lebih dalam tentang coach tersebut. Seperti itu. Menurut saya sudah keren sekali sih yang kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi. Kira-kira nih kalau misalnya ada kesempatan lagi melakukan coaching di masa mendatang, itu apalagi kompetensi yang mau Bapak kembangkan? Sebenarnya saya ucapkan terima kasih. Terus kalau ingin ada tugas coaching yang akan datang, ini saya rasa saya ingin menghadirkan present atau menghadirkan diri secara penuh dalam proses coaching Biar tersebut. lebih fokus. Iya. Kira-kira gimana caranya? Oh, kalau caranya itu kita menggunakan sistem stop gitu. Di teknik stop agar coach lebih nilai dalam proses ini percakapan tersebut, sehingga pertanyaan-pertanyaan atau potensi-potensi yang mendalam dalam diri coach itu dapat kita gali lagi seperti itu. Jadi saya berharap dari kegiatan coaching kita kali ini bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita semua agar lebih baik lagi di masa depan. Terus inputnya ya. Baik, kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Demikianlah serangkaian kegiatan coaching dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.